Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di Ilo Ekstrim, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah kiriman dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Kisah kali ini akan menceritakan sebuah kos putri yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi Zahra itu harus kos di sana untuk menempuh pendidikan SMK karena cukup jauh dari rumahnya. Jadi dia harus mengekos di daerah Kalimantan Selatan, yang mana kos ini adalah kos khusus untuk putri teman-teman. Dan di kos-kosan baru inilah Zahra mendapati pengalaman-pengalaman aneh sekaligus mengerikan. Waduh, kira-kira semengerikan apakah pengalaman Zahra ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu tombol like-nya, tombol jempolnya, agar kami lebih bersemangat untuk upload konten-konten baru selanjutnya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri tetangga kos di Kalimantan Selatan. Tahun pelajaran baru sudah dimulai. Matahari sudah bersinar terang, menyinari halaman depan sebuah bangunan 2 lantai dengan papan nama yang tertulis jelas, Kos Khusus Putri. Dan terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar. Ketika pintu mobil terbuka, seorang gadis turun lebih dulu. Ia mengenakan celana jeans panjang dan baju berwarna biru muda. Wajahnya memperlihatkan campuran rasa gugup dan antusias saat matanya menatap bangunan kos di hadapannya tersebut. Ia berdiri diam beberapa saat memperhatikan bangunan itu. Cat dinding bangunan tersebut berwarna krem, namun di beberapa bagian sudah tampak mengelupas. Balkon sederhana terlihat di lantai 2 dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Beberapa jendela tertutup rapat, sementara yang lain terbuka memperlihatkan tirai tipis yang bergerak pelan tertiup angin. Di belakang gadis itu, pintu mobil kembali terbuka. Ayah dan ibunya turun, lalu mulai menurunkan barang-barang dari dalam mobil. 2 tas besar dan beberapa buah kardus berisi buku-buku serta perlengkapan sekolah. Ini ya tempatnya, gumam sang ayah sambil melirik papan nama di depan. Setelah semua barang diturunkan, kedua orang tua gadis itu pun mengangkat tas dan kardus tersebut lalu berjalan mendekati putri mereka yang masih berdiri memandangi bangunan kos itu. Belum sempat mereka melangkah masuk melewati pagar, seorang pria parubaya muncul di belakang mereka, diikuti oleh seorang wanita di belakangnya. Kedua orang itu tampak tersenyum ramah. "Assalamualaikum, ini yang mau ngekos ya?" sapa pria parubaya itu dengan sangat ramah. "Waalaikumsalam, ya Pak, betul," jawab ibu si gadis dengan sopan. Pria itu kemudian melangkah mendekat ke arah pagar. Begitupun juga dengan istrinya yang terlihat membawa beberapa kunci kamar yang bergemerincing pelan di tangannya. "Perkenalkan, nama saya Hadi dan ini istri saya Rusmi. Kami yang mengelola kos ini," ujar si pria parubaya ramah. Mereka pun berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Suasana terasa hangat meski baru pertama kali bertemu. "Silakan masuk dulu, kita lihat kamarnya ya," ujar Bu Rusmi sambil mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Mereka pun melangkah melewati pagar, berjalan perlahan memasuki halaman kos. Pak Hadi yang berjalan di depan mulai menjelaskan sambil sesekali menunjuk ke sekitar. "Kalau kami tinggal di rumah sebelah kiri itu,
kata Pak Hadi sambil menunjuk sebuah rumah sederhana yang berdempetan dengan bangunan kos. Jadi kalau ada apa-apa, bisa langsung panggil kami saja ya. Pak Hadi lalu menunjuk lagi ke arah kanan. Kalau yang di sebelah kanan itu tempat saya. Servis alat-alat rumah tangga seperti kipas angin, setrika, blender, TV, kulkas, dan macam-macam. Ya, di sana terlihat sebuah bangunan kecil dengan beberapa barang rusak seperti kulkas dan televisi tersusun di depannya. Tiba-tiba dari dalam bangunan itu terdengar bunyi logam beradu pelan, seperti ada sesuatu yang jatuh atau bergeser. Gadis itu sempat melirik sekilas ke arah suara tersebut, lalu kembali berjalan mengikuti orang tuanya. Di seberang jalan itu pemakaman umum ya Pak? Tanya gadis itu pelan. Mendengar pertanyaan gadis itu, Pak Hadi tersenyum. Oh iya ya, itu pemakaman umum, tapi aman, tidak ada hantunya. Jawabnya dengan nada bercanda. Gadis itu menelan ludah. Ibu, bisik pelan sambil sedikit menarik ujung baju ibunya. Tenang saja nak. Sudah biasa kok di sini, anak-anak kos yang lain juga aman-aman saja. Tambah Bu Rusmi menenangkan. Lagi pula di sini lebih sunyi, jadi enak untuk belajar. Lanjut Pak Hadi. Gadis itu mengangguk pelan, meski di dalam hatinya masih terselip rasa tidak nyaman. Mereka kemudian masuk ke dalam bangunan kos dan menaiki tangga menuju lantai 2. Lorong di atas cukup panjang, dengan deretan pintu berwarna coklat muda di kedua sisi. Suasana dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar, dan tak kenapa rasanya juga lebih sunyi. Bu Rusmi berhenti di salah satu pintu, lalu membuka kuncinya. Ini kamarnya, kata Bu Rusmi. Pintu berderit pelan saat dibuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Dindingnya masih berwarna krem, sama seperti bagian luar, namun tampak lebih kusam. Di beberapa sudut terlihat noda lembab berwarna kehitaman, seperti bekas air yang telah lama mengering. Lalu ada juga sebuah ranjang besi berdiri di sisi kiri ruangan dengan kasur tipis yang terbungkus sprei polos berwarna abu-abu. Di sampingnya terdapat meja belajar kecil dan sebuah kursi kayu yang terdapat banyak tulisan-tulisan menggunakan pulpen maupun tip X. Jendela kamar berada tepat di depan ranjang. Tirainya tipis, berwarna putih kekuningan, bergerak pelan tertiup angin yang masuk lewat lubang angin di atas jendela. Gadis itu melangkah masuk perlahan. Lumayan kan nak? Tanya ibunya mencoba tersenyum. Gadis itu mengangguk pelan, meski matanya masih menyapu setiap sudut ruangan. Entah kenapa, suasananya terasa terlalu sepi. Dari luar kamar terdengar hening, tidak ada suara penghuni lain, hanya sesekali terdengar bunyi samar, seperti langkah kaki dari jauh lalu menghilang. Kursi kayu di meja belajar itu tiba-tiba berbunyi pelan, padahal tidak ada yang menyentuhnya, membuat gadis itu langsung menoleh. Kenapa? Tanya ayahnya. Enggak, tadi kayak ada suara, jawabnya ragu. Itu mungkin cuma suara kayu yang sedang menggeliat karena perubahan suhu, saut Pak Hadi santai, sementara Bu Rusmi hanya tersenyum tipis. Iya, kayu memang begitu, kata Bu Rusmi menimpali. Gadis itu diam. Matanya kembali melirik ke arah jendela. Dari celah tirai yang bergerak pelan, samar-samar terlihat bayangan pepohonan dan juga deretan batu nisan yang ada di pemakaman seberang jalan. Mari kita taruh dan susun dulu barang-barangnya ya, ajak si ayah memecahkan keheningan. Oh iya Bu, ini misal kami pasang wallpaper dinding, apa boleh ya? Tanya ibu si gadis. Boleh. Mau dicat ulang juga boleh, tidak ada larangan.
Buatlah senyaman mungkin seperti yang dimau supaya betah di sini, jawab Pak Hadi. Lalu setelah membayar uang kos untuk 1 tahun ke depan pada si pemilik kos tersebut, si gadis dan orang tuanya mulai menyusun tas dan kardus di sudut ruangan. Ayah carikan wallpaper dulu sekitaran sini ya. Jamur di dinding itu kurang enak dipandang, kata si ayah seraya berjalan keluar dari kamar kos tersebut. Tata letak kamarnya perlu diubah ini, biar lebih nyaman ya, Ra, kata ibunya setelah si ayah pergi. Zara, ya, nama gadis itu, usianya 15 tahun lebih beberapa bulan. Ia baru saja lulus sekolah menengah pertama dan baru akan melanjutkan bersekolah di salah satu SMK kejuruan yang ada di kota itu. Sebab di daerah asalnya, Zara tidak berhasil lolos seleksi penerimaan siswa baru karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Hingga akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membiarkan Zara bersekolah keluar kota. Ra, kamu denger ibu ngomong gak sih? Tanya ibunya yang heran menatap putrinya itu tampak melamun. Maaf bu, ucap Zara. Ibunya mendekat, mengusap-usap kepala Zara dengan lembut. Kenapa? Masih berat ya? Tanya ibunya penuh perhatian. Ya bu, Zara harus jauh dari rumah dan orang tua, ucap Zara jujur. Zara sayang, ibu sama ayah janji akan sering-sering mengunjungi kamu di sini ya. Jadi kamu harus semangat, kejar cita-citamu. Nanti kalau skripsi kakakmu sudah selesai, kita pergi jalan-jalan ke pantai ya, kata ibunya menghibur. Zara mengangguk. Tapi janji ya bu, ibu sering-sering main ke sini. Iya sayang. Sambil menunggu sang ayah kembali, Zara dan ibunya pun mulai membersihkan kamar kos itu seadanya. Setelah beberapa puluh menit kemudian, langkah kaki terdengar dari lorong. Lalu, ayah Zara muncul di abang pintu dengan nafas sedikit rengah. Di tangannya terlihat ada plastik merah besar berisi banyak gulungan wallpaper dinding dengan motif sederhana. Serta di tangan lainnya ada 1 roll tikar lantai. Dapat, alhamdulillah, tidak terlalu mahal juga, ujarnya sambil tersenyum tipis. Ih, bagus ya motifnya, kata Zara sedikit lebih bersemangat saat melihat corak wallpaper itu. Iya dong, ayah pilih sesuai kesukaan kamu, biar kamar enak ditempati dan kamu bisa enak belajarnya, saut ayahnya. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga pun mulai bekerja. Ibunda Zara membersihkan dinding dengan lap seadanya, sementara ayahnya mulai mengukur dan menempelkan wallpaper satu persatu. Sedangkan Zara membantu memegangi bagian ujung dan sesekali merapikan bagian yang bergelembung. Suasana kamar yang tadinya kusam perlahan berubah. Dinding yang sebelumnya penuh noda lembab kini tertutup rapi oleh wallpaper baru. Warna ruangan pun terasa lebih hidup. Setelah pemasangan wallpaper selesai, mereka pun mulai membentangkan tikar lantai, menutupi bagian lantai yang sebelumnya tampak sedikit kotor. Nah, jadi lebih nyaman kan? Kata ibunya sambil berdiri dan memperhatikan hasilnya. Zara mengangguk pelan. Iya, jadi lebih kayak kamar sendiri, jawabnya. Spray kasur pun diganti. Spray abu-abu tipis itu dilepas, digantikan dengan spray bermotif beruang lucu berwarna pink yang mereka bawa dari rumah. Bantal dan guling juga disusun rapi. Tak terasa, waktu terus berjalan. Cahaya matahari yang tadinya terang perlahan berubah menjadi jingga, lalu kemudian menghilang. Menjelang waktu Isya, pekerjaan mereka akhirnya selesai. Kamar itu kini tampak jauh lebih bersih, hangat, dan hidup dibandingkan sebelumnya. Ayah Zara menarik nafas panjang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bersama dengan itu,
Pak Hadi dan Bu Rusmi kembali naik ke lantai 2. Sudah selesai ya? Wah, jadi bagus ya kamarnya, puji Bu Rusmi sambil melihat ke dalam. Alhamdulillah Bu, biar anak saya lebih nyaman di sini, jawab ayahnya Zara. Ayah dan ibunya Zara kemudian saling berpandangan sejenak. Ada rasa berat yang sulit diucapkan hingga akhirnya sang ayah menghela nafas panjang. Pak, Bu, kami titip Zara ya, ucapnya dengan suara lembut. Pak Hadi mengangguk mantap, Bu Rusmi juga tersenyum hangat. Tenang saja Bu, Pak, di sini semua anak-anak kos juga sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Zara menatap kedua orang tuanya, matanya tampak mulai memerah. Ibu, suaranya terdengar bergetar. Ibunya langsung memeluk Zara erat. Jaga diri baik-baik ya nak, jangan lupa makan, jangan lupa sholat, kata ibunya. Ya Bu, jawab Zara lirih. Ayahnya kemudian ikut mendekat, menepuk pelan kepala Zara. Kalau ada apa-apa langsung telepon ayah ya, jangan dipendam sendiri. Zara mengangguk cepat, menahan air mata yang mulai berjatuhan. Setelah beberapa saat, pelukan itu pun perlahan terlepas. Waktu benar-benar memaksa mereka berpisah. Ayah dan ibu Zara berjalan keluar kamar, diikuti oleh Pak Hadi dan Bu Rusmi. Sementara Zara berdiri di ambang pintu, memperhatikan langkah mereka yang semakin menjauh di lorong. Zara kemudian kembali masuk ke dalam kamar kosnya, menatap seluruh ruangan itu sekali lagi sebelum akhirnya ia merebahkan tubuh di atas kasur tersebut. Keesokan harinya, cahaya matahari pagi mulai masuk perlahan melalui celah tirai tipis di jendela kamar Zara. Zara terbangun dengan mata yang masih sedikit sembab. Ia menatap langit-langit kamar beberapa saat, seolah memastikan bahwa semua yang terjadi kemarin bukanlah mimpi. Ini benar, ia benar-benar sudah tinggal seorang diri. Perlahan, Zara bangkit dari kasur. Suasana kamar terasa berbeda, meski lebih rapi dan lebih hidup, tapi tetap saja sunyi. Ia menarik nafas panjang, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian, setelah selesai mandi, Zara kembali ke kamar dengan rambut yang masih sedikit basah. Dia mengambil handuk kecil, lalu mengelap ujung rambutnya sambil berjalan menuju jendela. Jendela dibuka perlahan. Cahaya matahari langsung masuk, menerangi hampir seluruh bagian kamar. Zara menyipitkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Lumayan, gumamnya pelan. Ia membiarkan jendela tetap terbuka agar udara segar masuk lebih banyak. Dari jendela itu terlihat jelas jalan di depan kos, dan di seberangnya terlihat deretan batu nisan yang berdiri diam di bawah pepohonan. Mungkin karena masih pagi, jadi makam-makam itu tidak tampak menakutkan sama sekali. Tapi meski begitu, Zara langsung cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Zara sempat terdiam sejenak saat matanya menangkap sisa wallpaper yang masih tergulung di sudut ruangan. Masih tersisa sekitar 1,5 roll. Ia mengambilnya, lalu memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan wallpaper itu. Sayang kalau nggak dipakai, gumamnya pelan. Matanya kemudian tertuju pada meja dan kursi belajar yang banyak terdapat coretan. Tanpa berpikir lama, Zara pun memutuskan untuk memanfaatkannya. Ia mulai menempelkan wallpaper itu pada permukaan meja belajar yang penuh coretan. Tangannya bergerak hati-hati, meratakan setiap bagian agar tidak bergelembung. Sesekali ia menekan-nekan sudutnya, memastikan semuanya rapi. Setelah meja,
Ia beralih ke kursi kayu di depannya. Bagian sandaran yang dipenuhi tulisan tip X yang sangat mengganggu itu pun langsung ditutup dengan wallpaper. Beberapa menit kemudian, pekerjaannya selesai. Zara mundur selangkah untuk memperhatikan. Nah, kan jadi lebih enak deh dilihatnya, bisik gak puas. Meja dan kursi itu kini tampak jauh lebih bersih. Barulah setelah itu, Zara berbalik dan mulai menyiapkan barang-barang dan peralatan sekolahnya. Hari pertama masuk sekolah memang masih 2 hari lagi, tapi dia ingin semua alat-alat sekolahnya siap dari sekarang. Waktu pun berjalan tanpa terasa. Jarum jam di dinding sudah mendekati pukul 11 siang. Tidak aneh jika perut Zara mulai terasa lapar. Dia memegangi perutnya pelan. Lapar juga deh, gumamnya. Zara mengambil dompet kecilnya, lalu memakai sandal. Sempat ia merapikan sedikit rambutnya di depan cermin, lalu melangkah keluar kamar. Lorong lantai 2 masih terasa sepi. Pintu-pintu kamar lain juga tertutup rapat, meskipun beberapa sandal tampak tersusun di depannya. Mungkin anak-anak kos lain masih tidur, pikir Zara. Ia pun terus berjalan santai menuju tangga, menuruni untuk menuju lantai bawah. Sesampainya di bawah, terlihat di sana ada beberapa orang gadis yang tengah duduk santai. Ada yang bermain ponsel, ada juga yang mengobrol. Zara sempat tersenyum ke arah gadis-gadis itu. Pagi, ucapnya singkat, namun tidak ada yang membalas. Beberapa hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Diperlakukan seperti itu, Zara tidak berkecil hati. Ia tetap melangkah keluar melewati pagar kos. Di luar, jalan kecil itu tampak sepi. Ia berjalan santai menyusuri jalanan tersebut. Sekitar 15 meter kemudian, Zara sampai di pertigaan. Suasananya jauh lebih ramai. Di sana terdapat toko beras dengan kotak-kotak kayu berisi berbagai jenis beras, lengkap dengan tulisan nama dan harga yang ditancapkan di atasnya. Ada pula konter HP kecil dengan etalase kaca berisi berbagai macam kartu dan voucher. Dan tak jauh dari situ, aroma kuah hangat yang menggiurkan dari warung bakso tercium hingga ke tempat Zara berdiri. Selain itu, terdapat juga warung sembako yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Zara berhenti sejenak, matanya menyapu sekitar, lalu tersenyum tipis. Lumayan ramai juga, gumamnya pelan. Zara pun segera berjalan ke arah warung bakso dan memesan 1 porsi bakso di sana. Orang baru ya dek, kata si abang bakso saat Zara membayar makanannya. Iya mang, saya sekolah di sini. Oh begitu, tinggalnya di mana dek? Tanya si abang bakso lagi. Di kos khusus putri yang masuk jalan itu mang, depan kuburan. Mendengar jawaban Zara, raut wajah si abang bakso mendadak berubah. Entah itu hanya perasaan Zara saja atau memang benar ada sesuatu. Yang pasti, belum sempat Zara bertanya lebih jauh, 2 orang datang dan memesan bakso, dan si abang bakso bergegas membuatkan pesanan tersebut. Zara tidak terlalu memikirkannya. Ia lantas berjalan ke arah toko sembako guna membeli sesuatu untuk persediaan di kamarnya. Gadis itu melangkah masuk ke warung sembako kecil tersebut. Terlihat seorang ibu parubaya yang menjaga warung itu tersenyum saat melihat Zara masuk. Cari apa nak? Tanyanya ramah. Ini bu, mie instan sama air mineral saja, jawab Zara sambil menuju rak. Anak kos ya? Tanya ibu itu lagi sambil mengambil barang yang diminta. Zara mengangguk. Iya bu, di kos yang dekat kuburan itu ya? Lanjut si ibu pemilik warung lagi bertanya dengan santai. Tapi entah kenapa terdengar sedikit berbeda di telinga Zara. Zara kembali mengangguk.
Ibu itu tidak langsung menjawab, tangannya tetap sibuk memasukkan mie instan dan botol air ke dalam kantong plastik. Namun, raut wajahnya terlihat sangat jelas berubah, lebih serius. "Kalau malam, jangan sering keluar ya nak," ucapnya pelan. Zara sedikit terdiam. "Maksudnya gimana ibu?" tanyanya ragu. Ibu itu tersenyum tipis, seperti menutupi sesuatu. Bukan apa-apa, biar aman saja. Namanya juga anak perempuan, sendiri di perantauan kan?" Zara mengangguk pelan, meski di dalam hatinya mulai muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Iya bu." Setelah membayar belanjaannya, Zara lantas keluar dari warung itu sambil membawa kantong plastik di tangannya. Langkahnya sedikit melambat. Perkataan si abang bakso tadi dan sekarang ibu warung ini, kenapa mereka sama-sama seperti menyiratkan sesuatu? Zara menoleh sekilas ke arah jalan menuju kosnya. Dari kejauhan, jalan itu tampak biasa saja, sepi, tenang, tidak ada yang aneh. Namun entah kenapa, perasaannya mulai sedikit tidak nyaman. Zara menarik nafas pelan, lalu berusaha mengusir pikiran-pikiran itu. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia pun berjalan kembali menuju kos. Langkah demi langkah, semakin mendekat ke jalan kecil itu, suasana pun terasa berubah, sepi dan sunyi. Bahkan, suara kendaraan dari pertigaan tadi perlahan menghilang. Saat Zahra melewati pagar kos, suasana di dalam terlihat sama seperti sebelumnya. Ia masuk ke dalam, lalu berjalan menuju tangga untuk kembali ke kamarnya. Singkatnya, malam pun perlahan turun. Langit di luar jendela berubah gelap dan lampu jalan di depan kos tampak menyala redup. Di dalam kamar, Zahra tampak duduk di kursi belajarnya yang sudah ia rapikan tadi pagi. Di depannya, sebuah laptop sudah terbuka, jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Zahra sedang menulis cerita cinta, sesuatu yang sangat ia sukai sejak dulu. Padahal, ia sendiri belum pernah merasakannya. Karena memang orang tuanya melarang Zahra untuk pacaran sebelum benar-benar dewasa. Dan Zahra selalu menuruti itu. Tapi entah kenapa, setiap membaca atau menulis kisah cinta, hatinya selalu terasa hangat, seolah dia ikut merasakan semua perasaan itu. Senyum kecil sempat terukir di wajahnya saat ia mengetik sebuah dialog romantis. "Kalau suatu hari aku pergi, apa kamu masih akan menungguku?" Zahra berhenti sejenak, matanya menatap layar. Lebay nggak ya kalau kalimatnya begitu? Gumamnya pelan, lalu terkekeh kecil. Ia menggeleng, lalu kembali melanjutkan tulisannya. Suasana kamar begitu tenang. Hanya terdengar suara ketikan keyboard dan sesekali hembusan angin dari jendela yang membuat tirai bergerak pelan. Hingga akhirnya, tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya, membuat jarinya langsung berhenti mengetik. Ia menoleh perlahan ke arah pintu kamar. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi. Zahra mengernyit. "Siapa ya?" Gumamnya pelan. Ia segera berdiri dari kursi, lalu berjalan menuju pintu. Tangannya meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Krek. Pintu terbuka. Di luar terlihat berdiri seorang gadis, usianya mungkin sekitar 18 tahunan. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan nafasnya sedikit terengah. Satu tangannya memegang perut dengan erat, sementara tangan lainnya bertumpu di dinding seolah menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Sesekali, gadis itu meringis kesakitan. Zahra langsung terkejut. "Kamu kenapa?" tanya Zahra spontan. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya tampak sayu. "Maaf ganggu." Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Gak apa-apa. Kamu sakit ya?" Gadis itu mengangguk lemah.
Perutku sakit banget, jawab gadis itu pelan. Ia menarik nafas, lalu melanjutkan dengan susah payah. Kamu, kamu punya obat, mah? Tanpa berpikir lama, Zara langsung membuka pintu lebih lebar. Ada, ayo masuk dulu, katanya sambil membantu gadis itu masuk. Gadis itu melangkah pelan ke dalam kamar. Gerakannya terlihat lemah, seperti menahan rasa sakit yang cukup hebat. Zara segera menuntunnya duduk di kasur. Tunggu ya, aku ambilin obat, ucap Zara cepat. Ia langsung bergegas ke sudut kamar, membuka tas kecil tempat ibunya menyimpan kotak obat. Zara membukanya dengan cepat, lalu mencari obat mah. Nah, ini gumamnya saat menemukan obat mah. Dia mengambil satu, lalu menuangkan air mineral ke dalam gelas plastik. Zara kembali ke arah dapur. Ini diminum dulu, katanya sambil menyerahkan obat dan air itu. Gadis itu menerima dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia langsung menelan obat itu, lalu meminum airnya beberapa teguk. Setelah itu, ia mengembuskan nafas pelan. Rebahan aja dulu, kata Zara. Gadis itu lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata, tangannya masih memegangi perut. Beberapa detik berlalu dalam diam, dan Zara masih duduk di sampingnya, memperhatikan dengan wajah khawatir. Gimana? Udah agak mendingan? Tanya Zara pelan. Gadis itu tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Lalu tidak lama kemudian ia pun duduk. Kalau masih sakit rebahan aja dulu, kata Zara. Aku mau pulang aja, jawab gadis itu pelan. Kamu tinggal di sini juga? Tanya Zara. Gadis itu mengangguk. Ya udah, aku antar ke kamar kamu ya. Kamu tinggalnya di lantai 2 atau di bawah? Tanya Zara lagi. Gadis itu terdiam untuk beberapa saat, lalu menatap Zara dengan pandangan sayu. Aku di lantai atas juga, kamar ketiga, setelah kamarmu, jawab gadis itu. Oh, berarti tetanggaan dong kita, kata Zara tersenyum. Gadis itu lalu berdiri pelan dan berjalan ke arah pintu. Dengan sigap, Zara membantunya berjalan. Ia berinisiatif mengantar gadis tetangga kosnya tersebut untuk kembali ke kamarnya. Pintu kamar itu tidak terkunci. Mungkin gadis itu tadi tidak sempat menguncinya karena mahnya yang kambuh. Lampunya juga tidak dinyalakan, sehingga yang terlihat dari luar hanya gelap. Dan saat Zara menyalakan lampunya, barulah terlihat dengan jelas suasana kamar itu. Catnya berwarna putih, lantainya tidak menggunakan tikar ataupun karpet. Kamarnya sederhana, hanya catnya saja yang diganti. Terima kasih banyak obatnya ya, kata gadis itu. Sama-sama. Oh ya, namaku Zara. Kalau kamu? Aku Ria. Salam kenal ya Ria. Semoga kita bisa jadi tetangga dan teman yang baik, kata Zara. Gadis bernama Ria tersenyum. Lalu setelah itu Zara pun pamit untuk kembali ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Zara langsung duduk di kasurnya. Ia tersenyum. Akhirnya ia menemukan satu orang kenalan, yaitu tetangganya di kos itu. Dia berharap semoga hari-hari ke depannya ia bisa sedikit lebih akrab dengan gadis bernama Ria itu. Jadi dengan begitu ia tidak akan terlalu merasa kesepian di kos tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Zara sudah terbangun setelah mendengar suara ribut-ribut dari bawah. Zara pun keluar kamar dan menuruni tangga dengan langkah cepat. Begitu sampai di bawah, dia langsung melihat keributan itu. Ternyata salah satu anak kos diam-diam menyembunyikan teman laki-lakinya di dalam kamar. Entah bagaimana kejadiannya, sampai akhirnya hal itu ketahuan oleh Pak Hadi, dan pria parubaya itu pun langsung marah besar. Kalian semua sama saja tidak ada bedanya, ujar Pak Hadi dengan suara nyaring sambil berjalan pergi ke arah tempat servisnya setelah mengusir dan memarahi teman laki-laki anak kosnya tersebut.
Zara bergidik melihat kemarahan Pak Hadi. Jelas sekali perbedaan sikapnya dengan saat kemarin menyambut kedatangan Zara dan orang tuanya. Gadis itu lantas berbalik dan menaiki tangga untuk kembali ke kamarnya. Namun, ketika ia melewati kamar Ria, ia berhenti sejenak. Tangannya sudah bersiap untuk mengetuk. Namun, ketika ia melihat tak ada sandal di depan pintu, Zara pun mengurungkan niatnya. Kemana dia pagi-pagi? Keadaannya gimana ya? Apa jangan-jangan dia lagi cari sarapan? Zara bertanya-tanya di dalam hatinya. Waktu berlalu dan malam pun akhirnya tiba. Lampu kamar Zara menyala terang, sangat kontras dengan suasana luar yang temaram dan sunyi. Selesai melaksanakan sholat maghrib, Zara tampak asyik mengetik di laptop, melanjutkan tulisan tentang cinta yang selama ini hanya hidup dalam imajinasinya. Saat menulis, senyuman kecil sesekali muncul di wajah Zara. Tok tok tok. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Zara terhenti, ia menoleh ke arah pintu dengan sedikit heran. Siapa yang malam-malam begini? Gumamnya pelan, ia pun berdiri dan berjalan mendekat, lalu membuka pintu. Begitu pintu terbuka, tampak seorang gadis berdiri di sana. Itu Ria. Ia berdiri diam, sedikit canggung. Di tangannya ada plastik bening berisi 2 bungkus nasi. Boleh aku masuk? Tanya Ria pelan. Ini aku belikan nasi goreng. Kita makan sama-sama yuk, kata Ria melanjutkan. Mata Zara berbinar. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk cepat. Iya boleh, ayo masuk-masuk, kata Zara sambil tersenyum mempersilakan. Mereka pun lalu duduk berhadapan di lantai. Ria lantas mengeluarkan kedua bungkus nasi itu dan membukanya. Aroma nasi goreng yang hangat langsung memenuhi ruangan kecil itu. Zara tersenyum sambil mengambil sendok. Kamu tadi pagi kemana? Tanya Zara penasaran. Ria sempat diam sejenak, lalu menjawab dengan santai. Aku kerja paruh waktu. Mendengar jawaban Ria itu, Zara sedikit terkejut. Kerja? Ulang Zara. Ria mengangguk. Iya, kalau lagi libur di sekolah aku kerja dari pagi sampai sore. Kalau lagi masuk sekolah, aku kerja habis pulang sekolah sampai malam, kata Ria melanjutkan. Zara terdiam mendengarkan. Ria lalu tersenyum tipis. Aku dari keluarga broken home. Aku gak benar-benar dapat kasih sayang dari orang tua. Mungkin karena mereka sudah punya kehidupan masing-masing bersama pasangan baru mereka dan anak-anak baru mereka juga. Kadang mereka ingat kirim uang, tapi kadang juga lupa. Lebih sering lupanya sih, sambung Ria. Ia tertawa kecil tapi terdengar hambar. Jadi ya, aku kerja buat memenuhi kebutuhanku sendiri. Zara menatap Ria dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Ria ternyata punya kehidupan seberat itu. Kamu hebat Ria, ucap Zara lirih. Ria hanya tersenyum lalu menyuap nasi gorengnya. Setelah selesai makan bersama, Ria pun pamit kembali ke kamarnya. Dan setelah Ria pulang, Zara pun langsung tertidur. Namun di dalam tidurnya ia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, orang tuanya bercerai dan meninggalkan Zara sendirian. Zara melihat dirinya hidup sendiri, bekerja paruh waktu, dan menjalani hidup penuh kesepian. Saat terbangun, Zara langsung menangis dan dengan tangan gemetar ia berdoa agar mimpinya itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Hari itu, sepulang sekolah, Zara berjalan dengan langkah gontai. Dan begitu sampai di kamarnya, Zara langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hingga tanpa sadar, ia pun tertidur. Dan di dalam tidurnya itu, ia kembali bermimpi. Mimpi yang sama dengan yang ia alami sebelumnya. Hanya saja, kali ini suasananya sedikit berbeda. Saat itu, ia berdiri di sebuah tempat seperti ruangan sempit.
Dengan meja dan tumpukan barang, wajahnya terlihat lebih pucat dan tubuhnya tampak lelah. Dalam mimpinya itu, Zara sedang bekerja hingga tiba-tiba ia mulai meringis dan tangannya refleks meremas perutnya sendiri. Aduh, sakit, lirinya sambil masih terus memegangi perutnya. Rasa sakit dan perih di perutnya itu terasa begitu kuat hingga membuat tubuhnya hampir jatuh karena tak kuasa menahan beban tubuh dan rasa sakit itu sekaligus. Sakit, ucap Zara lirih seraya membungkuk berusaha menahan rasa sakit itu. Lalu salah seorang di tempat itu segera menghampiri. Kamu kenapa? Tanya orang itu panik, dan tanpa menunggu jawaban, ia segera mengambil sesuatu dari dalam tas, satu keping obat mah yang masih tersisa 3 tablet dan juga sepotong roti. Ini cepat, makan dulu, kata orang itu. Dengan tangan gemetar, Zara menerimanya. Ia mencoba memakan roti itu meski rasa sakit masih mencengkeram perutnya. Semua terasa begitu nyata, sangat nyata untuk sekedar mimpi atau bunga tidur. Lalu mendadak Zara terbangun. Nafasnya ngos-ngosan, dadanya naik turun, keringat dingin juga membasahi pelipisnya. Ia langsung duduk sambil memegangi dadanya beberapa detik. Hanya suara nafas yang terdengar. Lalu perlahan keningnya berkerut. Kenapa mimpinya bisa bersambung seperti itu? Gumam pelan, ia menelan ludah. Perasaan aneh mulai merayap di hatinya, seolah-olah mimpi itu bukan sekedar mimpi, melainkan semacam potongan adegan yang nyata yang diperankan olehnya. Atau mungkinkah mimpi itu bertanda jika hal seperti di mimpi akan terjadi di kehidupannya ke depan? Enggak, aku nggak mau gitu, ucap Zara terisak. Sampai keesokan harinya, saat di sekolah, beberapa kali Zara terkena teguran karena melamun saat guru sedang menerangkan pelajaran. Kamu kenapa? Tanya teman sekelasnya itu penasaran. Aku mimpi aneh, mimpinya kayak nyambung gitu. Aku nggak tahu ini mimpi atau kilasan masa depan, kata Zara. Temannya itu tersenyum kecil. Kamu kebanyakan nonton film aneh kali, kata temannya itu. Enggak, aku nggak nonton yang aneh-aneh. Maksudku film-film horor, horor thriller atau horor psikologi. Biasanya ngaruh tahu sampai ke alam bawah sadar kita. Dari kelas 2 SMP aku udah nggak pernah lagi nonton film-film horor, sama sekali enggak, kata Zara. Yaudah, gimana kalau gini aja, mumpung orang tuaku lagi nggak di rumah, gimana kalau aku temenin kamu malam ini, kata teman sekelasnya itu. Emangnya boleh? Maksudku apa kamu nggak dicariin? Orang tuaku nggak ada di rumah. Biasanya kalau pergi mereka itu bisa sampai 4 hari atau seminggu. Aku itu di rumah cuma sama kakak aku. Kakak aku juga nggak ada di rumah. Dia pasti nongkrong sama teman-temannya. Zara terdiam, lalu kemudian ia mengangguk. Sore harinya, sepulang sekolah, Zara dan temannya itu pun berjalan beriringan menuju kos. Namun, sesampainya di depan pagar kos, langkah temannya itu tiba-tiba melambat. Lalu kemudian ia berhenti. Dia menatap bangunan 2 lantai itu cukup lama, dan tak kenapa raut wajahnya berubah. Zara mengernyit. Kenapa? Tanyanya pelan. Temannya tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju ke arah bangunan kos tersebut. Ini kosan kamu, Ra? Suaranya terdengar sangat pelan. Iya, jawab Zara heran. Hening, temannya itu mundur 1 langkah seperti ingin pergi. Aku kayaknya, tapi belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, dari arah samping mereka suara seseorang terdengar. Masuk saja, kata suara itu yang tak lain adalah Pak Hadi. Entah dari kapan Pak Hadi berada di dekat mereka, yang pasti mereka berdua tidak menyadari itu. Pak Hadi menatap mereka dengan tatapan datar. Teman Zara terlihat kaget, sementara Zara buru-buru tersenyum. Oh iya Pak, ini teman saya. Boleh menginap di sini semalam nggak?
Tanya Zara sopan. Pak Hadi lantas menatap temannya itu beberapa detik lalu mengangguk pelan. Boleh, kalau perempuan boleh saja, asal bukan laki-laki. Zara tersenyum lega. Makasih ya Pak. Namun temannya itu tidak tersenyum. Ia justru menunduk seolah menghindari tatapan Pak Hadi. Ayo masuk, aku baru nulis cerita loh. Kamu harus baca ya, kata Zara berbahasa basi. Dengan agak ragu, temannya itu akhirnya ikut masuk. Zara sempat melirik temannya. Wajah gadis itu masih terlihat tegang. Sesampainya di dalam kamar kos Zara, ia mempersilahkan temannya itu untuk duduk sementara ia sendiri berganti pakaian. Kamu kenapa sih? Takut ya sama Pak Hadi? Tanya Zara. Memangnya pas kamu masuk ke sini kamu gak dikasih tahu ya sama mereka? Ujar temannya itu balik bertanya. Zara mengerutkan alisnya. Kasih tahu tentang apa? Tanya Zara penasaran. Nggak jadi. Daripada nanti repot, kata temannya itu. Nih, ayo dong kasih tahu. Penasaran nih. Apa jangan-jangan Pak Hadi itu pedofil ya? Ujar Zara mulai was-was. Bukan itu. Kalau dia begitu pasti udah di penjara. Terus apa? Apa mereka suka numbalin anak kos gitu? Mereka pesugihan? Bukan itu juga Zara. Dengerin ya. 2 tahun lalu di kos ini ada satu anak kos yang meninggal. Waktu itu lebaran. Pemilik kos juga gak ada di sini. Semuanya pada pulkam. Jadi gak ada yang tahu anak kos itu pulkam atau juga enggak. Yang pasti jasadnya ditemukan sudah membusuk di kamarnya. Nah, waktu itu orang-orang heboh karena memang di sini gak pernah ada kejadian kayak gitu. Katanya sih anak kos itu broken home, di kos sendiri, kerja, biayain diri sendiri, orang tuanya gak tahu pada kemana. Dan menurut hasil otopsi, korban meninggal akibat pendarahan lambung yang dipicu oleh mak akut yang tidak tertangani. Dan memang di dalam kamar itu polisi banyak nemuin obat mah yang dia beli tanpa resep dokter. Kayaknya sih dia emang gak pernah ke dokter, jadi ya asal minum obat aja. Padahal itu masih muda, masih sekolah sambil kerja paruh waktu. Kalau nggak salah namanya Ria Novianti. Mendengar cerita temannya itu, Zara langsung tercekat tanpa mengatakan apa-apa. Dia langsung berjalan keluar kamar menuju ke kamar yang ditinggali oleh Ria. Dia berharap semoga Ria tetangga kosnya itu bukanlah Ria yang meninggal di cerita temannya tersebut. Sesampainya di depan pintu kamar itu, Zara langsung menggedor dengan kuat sambil memanggil-manggil nama Ria. Hingga tanpa Zara sadari, Pak Hadi sudah berdiri di ujung lorong memperhatikan. Ada apa? Tanya Pak Hadi. Ria, Bapak tahu Ria kan Pak? Dia pernah minta obat mas sama saya. Dan dia juga pernah bawain nasi goreng buat saya. Kami makan sama-sama. Kalau boleh tahu, dia kerja di mana ya Pak? Katanya dia kerja paruh waktu dari sore sampai malam kalau hari sekolah begini, kata Zara tanpa jeda. Pak Hadi mengerutkan alisnya. Kamar ini kosong. Sudah tidak pernah kami sewakan dalam 2 tahun terakhir ini. Dulu memang pernah ada anak kos yang namanya Ria, dan dia memang bekerja paruh waktu. Tapi itu sudah lama. Dia sudah meninggal. Jadi tidak mungkin kamu melihatnya. Mungkin ada anak-anak lain yang isengin kamu, kata Pak Hadi. Mendengar itu, Zara langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya tiba-tiba terasa panas. Apa jangan-jangan yang ia rasakan di dalam mimpi itu adalah penderitaan yang Ria alami semasa hidup? Tapi kenapa harus Zara yang mengalami itu? Banyak pertanyaan di dalam benaknya, namun tak satu pun menemukan jawaban. Hingga pada akhirnya Zara pun menelpon kedua orang tuanya dan meminta untuk pindah kos. Dia tidak kuat untuk mengenang Ria, terutama dalam mimpinya. Selesai. Luar biasa, ngeri banget. Ini kisahnya apa ya? Kelihatan sederhana kisahnya, tapi menurut saya ger banget nih horornya nih. Kenapa? Karena oke lah, pertemuan antara dia dengan Ria Novianti atau sosok yang menyerupai Ria Novianti itu mungkin udah biasa tuh dalam horor-horor biasa ya.
udah seringlah ketemu arwah gitu. Ketika Ria datang ke kamar Zara terus minta obat mah, bahkan gak hanya sekali, besokannya kembali datang sambil bawain nasi goreng, makan bareng-bareng. Waduh, ini nasi goreng masih anget lagi ya. Dan itu benar-benar nasi. Setelah itu Zara sakit dan Zara mulai sering bermimpi karena dia tadinya saya pikir ini mungkin karena dia kebawa ya sama cerita dari Ria, bahwasanya Ria ini adalah seorang anak dari keluarga broken home. Bahkan keluarganya udah kayak ngelupain dia, kadang ngirim uang, kadang enggak, lebih sering enggaknya, sehingga Ria pun harus bekerja paruh waktu. Jadi tetap bersekolah, pulang sekolah kerja. Nah kalau hari libur full kerjanya. Nah di sini tadinya saya pikir dia cuma kebawa doang tuh omongan itu sehingga kebawa mimpi. Jadi Zara ternyata di dalam mimpinya ini kayak menjadi Ria tuh, dia menjadi Ria. Dia ngerasain sedih, ngerasain kesel sama orang tuanya, ngerasain capek harus kerja. Dan terus mimpi itu berulang dan kayak berepisode-episode gitu mimpinya. Wah ini kan jelas banget kalau Zara sedang dipukul secara mental yang, waduh mungkin bisa berakibat fatal ya kalau didiamkan saja. Jadi di sini ternyata Ria atau sosok yang menyerupai Ria ini ingin Zara merasakan rasa sakitnya dia, terus rasa emosi dia terhadap orang tua dan rasa lelahnya dia, serasa sedihnya segala macam langsung lewat mimpi. Jadi bukan ingin apa-apa ya, pengen biar Zara ngerasain aja sakitnya kan. Udah ngeselin banget ya. Ini menurut saya horornya dapat batu di sini. Ini jarang-jarang nih, bahkan belum pernah saya mendapati kisah yang seperti ini, luar biasa banget. Dan ini adalah kisah nyata ya teman-teman ya, yang dialami oleh Zara. Dan di sini bagaimana pada akhirnya Zara akhirnya memutuskan untuk pindah setelah mengetahui itu semua, bahwasanya Ria adalah sosok yang pernah kos di situ, di kamar yang benar ditunjuk itu, tapi meninggal dunia akibat mah kronis. Yang mana ternyata di sini mungkin dia sering nahan lapar kali ya teman-teman ya. Dia tapi nggak bisa ke dokter atau nggak mau atau nggak punya uang buat ke dokter, akhirnya dia minum-minum obat-obatan apa aja tuh obat mah yang mungkin manjur, sehingga di situ akhirnya dia meninggal dunia dan baru ditemukan setelah kondisinya nauzubillah menjadi membusuk. Nah, ya udah langsung pindah si Zara. Saya setuju sih, nggak banyak omong, mendingan cabut daripada terus ya kan. Bisa-bisa nanti dia juga kepikiran, akhirnya lambungnya Zara bermasalah juga kayak Ria. Wah, keren-keren banget kisahnya. Terima kasih Om Ras, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua terhibur. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.